Lembah Hening. Nama itu hanya dikenal oleh makhluk-makhluk hutan yang menjadikannya rumah. Terletak jauh di dalam belantara yang tak pernah tersentuh manusia. Lembah itu dilindungi oleh pepohonan tinggi dan sungai yang berliku bening. Di antara ratusan penghuni hutan, ada seekor rusa muda bernama Raka. Ia masih muda, lincah, dan penuh rasa ingin tahu. Tanduknya belum bercabang, tapi langkahnya sudah tegap dan matanya selalu tajam memperhatikan dunia. Setiap pagi, Raka berjalan melewati padang rumput embun, menikmati udara pagi dan aroma segar dari bunga-bunga liar. Ia menyapa para burung, mengangguk pada kelinci-kelinci yang melompat-lompat di semak, dan kadang menyempatkan diri bercermin di sungai kecil yang membelah lembah. Namun suatu pagi, seekor burung besar berwarna hitam dengan mata menyala hinggap di dahan pohon tinggi. Bulu-bulunya berkilat, dan suaranya berat namun tegas. Burung itu memperhatikan Raka yang sedang memakan rumput. "Aku belum pernah melihatmu sebelumnya," kata Raka sambil menatap ke atas. "Aku datang dari utara," jawab burung itu. "Namaku Garu. Aku gagak pengembara. Lembah ini indah, tapi tak akan lama lagi." Raka mengernyit. "Apa maksudmu?" "Manusia sedang datang dari arah utara. Mereka menebang hutan, membakar semak, dan membangun jalur batu. Aku melihat ratusan pohon tumbang dan kawanan hewan lari ketakutan. Mereka akan sampai ke lembah ini dalam hitungan pekan." Raka terdiam. Ini pertama kalinya ia mendengar tentang manusia. Ia selalu merasa aman, terlindungi. Tapi kini, rasa takut merambat di dadanya. "Apa yang bisa kita lakukan?" tanyanya. "Bersatu," jawab Garu singkat. "Tapi itu sulit. Banyak hewan yang lebih memilih kabur daripada bertahan." Hari-hari berikutnya, Raka dan Garu mulai menyampaikan kabar ini kepada hewan-hewan di lembah. Mereka mendatangi koloni kelinci, keluarga babi hutan, gerombolan lutung, bahkan hingga ke sarang ular besar di bawah akar pohon beringin. Banyak yang tidak percaya. Beberapa mencibir, beberapa memilih acuh. Tapi yang paling menolak adalah seekor harimau tua bernama Barak, pemimpin dari wilayah timur lembah. "Kita tidak perlu ikut campur urusan manusia," kata Barak. "Kalau mereka datang, kita pindah. Alam selalu memberi ruang baru. Tapi jika kita terus lari, berapa kali lagi kita harus meninggalkan rumah?" jawab Raka dengan suara gemetar. Barak hanya menghela napas dan berbalik, masuk kembali ke sarangnya yang gelap. Malam harinya, suara pohon tumbang terdengar dari kejauhan. Lembah mulai merasakan getarannya. Air sungai mulai keruh karena lumpur dari arah hulu. Burung-burung dari utara terbang berkelompok ke selatan, mengabarkan kehancuran yang nyata. Suatu malam, seekor anak musang tersesat dan hampir mati kelelahan. Garu menemukannya dekat sungai. Anak itu berkata bahwa keluarganya tertangkap dan kandangnya dihancurkan oleh manusia. Tangisnya pecah saat menyebutkan nama-nama yang tidak akan kembali. Itu menjadi titik balik. Hewan-hewan di lembah mulai sadar. Sesuatu harus dilakukan. Raka dan Garu lalu menyusun rencana. Mereka mencari jalan keluar lembah untuk menghubungi para penjaga hutan dari wilayah selatan. Para gajah, burung hantu tua, dan kawanan serigala yang hidup di daerah berbukit, tempat legenda menyebut sebagai penjaga hukum hutan. Perjalanan dimulai. Raka menyeberangi sungai deras, memanjat batu-batu terjal, melintasi rawa yang penuh lintah, dan menahan lapar selama 3 hari. Garu terbang di atas, mencari arah, memperingatkan jika ada bahaya. Mereka bertemu banyak makhluk baru, landak yang bijak, ular air yang penuh teka-teki, dan seekor macan tutul yang kehilangan anaknya karena jebakan manusia. Perjalanan mereka penuh tantangan. Tapi rasa takut mereka selalu kalah oleh satu hal, harapan. Akhirnya, mereka sampai di dataran tinggi. Di sana, mereka bertemu dengan seekor gajah tua bernama Suma. Tubuhnya besar, tapi sorot matanya tenang. "Aku tahu tentang manusia," kata Suma. "Kami pernah mengusir mereka, tapi bukan dengan kekerasan. Kami ajarkan mereka rasa hormat." Suma lalu memimpin perjalanan kembali ke Lembah Hening, bersama kawanan hewan dari berbagai penjuru. Mereka tidak datang untuk berperang,
tapi menunjukkan bahwa hutan ini hidup, penuh makhluk yang saling terhubung. Ketika manusia mulai memasuki batas lembah, mereka melihat ratusan mata mengawasi dari balik semak, dari atas pohon, dari dalam air. Semua diam, tapi penuh makna. Salah satu manusia, seorang peneliti muda, merekam momen itu dan menyadari, ini bukan sekadar hutan. Ini rumah. Berita tentang keanekaragaman lembah hening menyebar. Proyek pembangunan dihentikan. Sebagian wilayah ditetapkan sebagai cagar alam. Beberapa manusia datang kembali, bukan untuk merusak, tapi untuk belajar dan menjaga. Raka kembali ke rumah. Kini, ia bukan lagi anak rusa polos. Ia pemimpin muda yang dihormati. Garu tetap menjadi sahabat setianya, dan bersama, mereka menjaga lembah agar tetap seperti dulu, hening, damai, dan penuh kehidupan.